Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini Bapak Ibu kita akan mendengarkan satu cuplikan video tentang diskusi lintas agama di mana saat ini seorang murtadin yaitu Bang Pendi Aceh menjawab pertanyaan dari seorang penanya juga yang asalnya dari Aceh. Ya, sebut saja namanya Mirsa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sang penanya ini menanyakan kepada Bang Pendi Aceh tentang mengapa ia tinggalkan agama lamanya yaitu Islam dan pilih menjadi Kristen. Nah, akhirnya Pendi Aceh pun menjawab ya sesuai dengan pertanyaan tersebut, dan si penanya pun juga melanjutkan pertanyaannya, apakah mungkin ia tinggalkan agama lamanya karena ada pemberian atau mungkin ada uang, seperti itulah kira-kira, atau mungkin dibayar. Namun jawaban Pendi Aceh ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di luar dugaan kita semua dan sangat-sangat berkelas sekali, bahwa ternyata Pendi Aceh ini murtad bukan karena dia disogok atau bukan karena Indomie lah yang seperti yang selama ini kita dengar, tetapi karena memang anugerah Tuhan semata yang ia terima sehingga ia berani mengambil keputusan untuk tinggalkan Islam. Dan tidak terlepas dari itu juga, sang penanya menanyakan tentang bagaimana perasaan Pendi Aceh ketika ia melihat orang tuanya yang sedang viral yang menangis, kira-kira seperti itu di media sosial. Apakah Pendi Aceh ini tidak ibah melihat orang tuanya yang menginginkan Pendi Aceh untuk kembali ke agama Islam? Tapi jawaban Pendi Aceh ini lagi dan lagi membuat pertanyaan-pertanyaan itu terdiam. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk melihat dulu cuplikan berikut ini. Oke. Halo Bang Bang. Ya, apa yang mau disampaikan, Bang? Silakan. Bang Pendi. Ya. Ya. Saya ingin bertanya, kenapa Bang boleh itu masuk Kristen? Oke, ini sebenarnya pertanyaan kenapa saya boleh masuk Kristen. Saya sudah berulang kali menjawab di TikTok, menjawab di YouTube, menjawab di Facebook. Nah, tapi saya akan menjawab, kenapa saya masuk Kristen? Karena di dalam kekristenan ada keselamatan. Ya, ketika saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, Ana tariq wal haq wal hayah la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dulu saya benci kepada orang Kristen, benci kepada orang Katolik, benci kepada Tuhan Yesus, benci kepada Alkitab. Dan saya dulu berdebat sama orang Kristen, tiap hari berdebat. Tapi karena ada satu bapak yang sangat sopan menjawab hinaan saya, menjawab caci maki saya, sehingga saya menulis di Google The Bible. Ketika saya tulis di Google The Bible, keluarlah satu ayat. Itulah Bang Mirza yang membuat saya meninggalkan Islam, murtad. Karena di dalam Alkitab, di dalam Yesus ada kepastian keselamatan, bukan mudah-mudahan. Itu brother. Itu satu lagi ya, kenapa Bang Mama Abang kan sekarang kan kita lihat, memang aku nggak dekat rumah sama Mama Abang, tapi kita itu lihat di media sosial Mama Abang nangis-nangis berharap Abang itu kembali lagi ke agama Islam. Okay. Apa pendapat Abang di saat maksudnya apa pendapat Abang atau di saat Abang melihat orang tua seperti itu, apa Abang nggak sayang atau nggak merasa simpati orang yang udah melahirkan Abang? Itu masalahnya. Tahun berapa Bang itu? Tahun berapa itu? Oke. Bro Mirza, itu ada beberapa orang Aceh, kawan saya, entah itu dari pesantren, entah dari mana, mereka hadir ke rumah saya, mereka memvideokan mama saya secara sembunyi-sembunyi, tanpa mama saya ketahui, dan tanpa diketahui oleh keluarga saya. Dengan tujuan, mereka memvideokan mama agar saya luluh, sehingga saya kembali ke Islam, waidulil Islam. Tetapi, saya selalu katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya tidak membenci mama saya. Dan hari ini pun, hubungan saya dengan mama sudah dipulihkan oleh Tuhan. Mama saya pun tidak lagi benci kepada saya. Itu beberapa tahun yang lalu, di mana mama saya menangis, berharap saya kembali ke Islam. Sekarang ketika kami teleponan, mama saya tidak berharap lagi saya kembali ke Islam. Karena saya selalu berbicara kepada mama tentang perubahan karakter. Saya bilang selama saya mengikut Yesus, setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus, karakter saya berubah. Dulu saya membenci, dulu saya suka menghina, dulu saya suka mencuri, dulu saya suka berkata dusta. Setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus, hidup saya diubahkan, tutur kata saya diubahkan. Ada pembaharuan budi ketika orang-orang melihat saya, termasuk mama saya lihat. Ada yang berkata, kamu masuk Kristen karena kemiskinan. Saya ingin kasih tahu teman-teman semuanya, masuk aja dulu Kristen. Nanti lihat apakah ada yang bayar atau tidak. Di Mentawai, laki-laki yang meninggalkan Yesus, maka orang itu disunat, ya. Dan yang mau disunat dibayar kan? Dibayar kan, Bang? Dibayar. Yang mau dipotong bololo, kalau bahasa Aceh bololo. Dipotong bololo dibayar 200
250, 300, 500. 300, 500. Itu abangku. Tapi kan sebelum abang masuk Kristen kan abang lama tinggal dekat pesantren kan, maksudnya belajar pesantren kan adalah dalam 6 atau 7 tahun, betul? Betul. Tetapi kenapa hati abang itu bisa berubah? Istilahnya gini, kan abang udah mempelajari Muslim, maksudnya kita dalam pesantren itu seperti apa. Mungkin abang memang lebih paham daripada aku. Tapi kenapa bisa hati abang itu terpikat atau tersentuh ingin, maksudnya melambungkan diri untuk masuk ke istilahnya ke Kristen gitu? Apa alasannya yang bisa membuat abang itu bisa masuk ke Kristen? Karena ada kita dengar kan abang masuk Kristen itu karena terpengaruh dengan uang. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Saya sudah jawab tadi, apa yang membuat saya masuk Kristen? Saya benci kepada orang Kristen. Saya tidak pernah berpikir untuk masuk Kristen. Kita di Indonesia, apalagi orang Aceh, untuk masuk Kristen itu tidak mudah. Gereja di Aceh tidak menerima orang Aceh yang masuk Kristen. Coba cari seluruh gereja yang ada di Aceh, khususnya Banda Aceh. Gereja di Banda Aceh tidak menerima orang Aceh yang masuk Kristen. Tidak diterima. Jadi orang Aceh yang sudah masuk Kristen harus keluar dari Aceh. Itulah pengorbanan, ya. Harga yang dibayar oleh orang Aceh yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kenapa saya masuk Kristen? Saya sudah bilang tadi. Dulu saya berdebat sama orang Kristen. Dulu saya menghina orang Kristen. Dulu saya mencaci maki orang Kristen. Dulu saya menghina Alkitab. Saya katakan Alkitab itu palsu. Saya katakan Yesus itu nabi. Saya katakan Yesus itu rasul. Saya katakan Yesus itu utusan. Saya katakan Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi ketika saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, hati saya berkata, pikiran saya berpikir, kenapa Yesus yang katanya utusan, yang katanya rasul, yang katanya nabi, mengatakan kepada pengikutnya dan kepada semua orang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya cari Bro Mirza. Waktu itu saya masih Islam dan saya masih tinggal di Aceh. Di dalam iman saya yang lama agama Islam, ada 25 rasul yang wajib saya imani, 25 nabi yang wajib saya imani. Saya cari satu persatu, tidak ada satupun rasul dan nabi yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus, satu-satunya nabi, satu-satunya rasul, satu-satunya utusan yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita cari tahu, kenapa hanya Yesus yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Karena Yesus berasal daripada kebenaran itu sendiri. Maka dia mengatakan dirinya kebenaran. Yesus mengatakan akulah jalan menuju kepada Bapa karena Yesus berasal dalam diri Bapa. Maka dia mengatakan kalau kamu mau bertemu dengan Bapa, akulah jalannya. Kalau kamu mau masuk surga, akulah jalannya. Karena Yesus berasal dari surga. Oleh karena inilah 2 tahun kemudian saya merenungkan, saya berpikir, terjadi pergumulan dalam pikiran saya. Akhirnya saya ambil keputusan untuk mengikut Yesus. Oh ya, gitu. Oh ya, yang kedua Bang, katanya karena uang, ya karena uang tadi dibilang. Abang bagaimana? Coba Bang ceritakan bagaimana pengalaman Abang nggak makan Indomie satu bungkus untuk 2 kali makan. Coba ceritakan biar mereka tahu. Waktu saya pertama masuk Kristen, Bro Mirza, tidak ada satupun orang Kristen yang menerima. Yang pertama mereka berkata kamu orang Aceh. Yang kedua kami tidak pernah mengajak kamu untuk masuk Kristen. Jangan-jangan kamu masuk Kristen ingin mencari kesalahan, ingin mencari celah, ya. Tapi saya nekat masuk Kristen. Saya pergi ke Medan. Saya diterima di sebuah rumah, di rumah Ibu Sofi Silalahi, di Perumahan Setiabudi. Lalu singkat cerita, ketika saya didoakan di sana, selesai didoakan di sana, beberapa bulan kemudian saya pergi ke Semarang. Saya dididik di sebuah gereja. Ketika saya dididik di sebuah gereja, hidup saya itu sangat susah sekali. Dan saya sudah ceritakan kepada mama saya bagaimana susahnya hidup saya di saat saya awal-awal percaya kepada Yesus. Saya sudah ceritakan semuanya kepada mama saya, kepada teman-teman sahabat kerabat saya. Karena semua teman saya berkata, kamu dibayar. Saya bilang kepada teman saya, silahkan masuk Kristen, lihat siapa yang bayar kamu. Mirza, banyak orang Aceh yang sudah masuk Kristen, tapi sudah banyak juga yang kembali ke agama Islam. Kenapa kembali? Karena ketika mereka masuk Kristen, mereka berpikir dapat uang. Ternyata tidak dapat apa-apa. Ada salah satu anak pesantren Cat Murong, ya. Anak pesantren Cat Murong beberapa tahun yang lalu masuk Kristen. Dia sekarang tinggal di Bandung. Hari ini dia sudah kembali ke Islam. Kenapa kembali ke Islam? Karena tidak mendapatkan apa yang dia harapkan ketika dia menjadi orang Kristen. Dan saya Mirza, awal-awal saya diri di sebuah gereja di daerah Ambarawa, saya sangat susah sekali. Saya sangat menderita.
Satu Indomie saya masak, itu bertahan dari pagi sampai sore. Saya bagi 3. Pagi saya makan sedikit, siang makan sedikit, sore saya makan sedikit. Sangat menderita. Kenapa sarimi? Karena sarimi itu lumayan ketika dimasak bisa dibagi. Bengkak sarimi itu. Sampai saya keluar ambiun gara-gara sering makan Indomie. Jadi kalau kalian tidak percaya, pura-pura masuk Kristen. Kalau ada yang bayar, terima uangnya. Selesai terima uangnya, kembali lagi ke Islam. Habis uang, masuk lagi Kristen. Untuk membuktikan apakah dibayar atau tidak. Benar kan? Ah. Ini masalahnya gini Bang Pendi, masalahnya gini. Ini kan kita lihat kan semua orang pun di media sosial ini kan abang menjadi bumerang bagi kita orang Aceh terutamanya ya. Karena gini ceritanya, abang kan mengajak. Jadi kalau masalahnya abang masuk Kristen, ya terserah abang masuk aja nggak apa-apa. Tapi jangan ada cara untuk mengajak. Bro, seperti itu. saya tidak pernah mengajak orang Islam masuk Kristen. Ya, saya pun masuk Kristen tidak diterima oleh orang Kristen. Tidak ada orang yang mampu mengajak orang lain untuk masuk Kristen. Orang masuk Kristen itu karena jamahan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah menjamah orang tersebut, tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan orang itu untuk datang kepada Yesus. Kenapa saya berbicara di media sosial? Karena saya bersaksi. Saya menceritakan tentang pertobatan saya. Saya menceritakan tentang pembaharuan budi. Ya, dan siapa yang mengajarkan kepada saya tentang firman-firman Tuhan? Itu Bang Nabilong. Bang Nabilong banyak sekali mengajarkan saya bagaimana berapologia dengan baik. Makanya, kalau Bang Nabilong tidak ada di atas, saya tidak menaikkan siapapun. Kecuali orang Kristen. Dan ini sering saya sampaikan. Ada Bang Nabilong, tidak ada Bang Nabilong di Komal yang lain pun, saya sampaikan hal yang sama. Kalau ada Bang Nabilong, supaya saya tidak keseleo lidah, Bang Nabilong lah saya naikkan ke atas. Untuk mendampingi saya, menjaga, sehingga saya tidak offset ketika dalam berbicara. Karena hukum penistaan agama itu mengintai kami para murtadin. Maka kami harus hati-hati. Firman Tuhan mengajarkan kami jauh-jauh hari. Yesus berkata, Pendi, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Cerdiklah kamu seperti ular, tuluslah kamu seperti merpati. Jadi tugas saya hanya bersaksi, menceritakan tentang pertobatan. Ada orang yang masuk Kristen percaya kepada Yesus. Oh, puji Tuhan, haleluya. Tidak ada, tidak masalah. Saya percaya apa yang saya sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. tapi gini Bang Pendi kan, kami kadang nggak nyangka juga kan sekian lama Bang Pendi belajar di pesantren, sudah 7 tahun lah, sudah tahu lah seluk-beluk Islam seperti apa. Tapi kan dalam arti kata rela Bang tinggalkan, maksudnya agama yang sudah Bang peluk bertahun-tahun. Jadi hanya tergiur dengan sesuatu, mungkin ya kita dengar dari orang-orang sesuatu hingga Abang rela tinggalkan agama yang sebenar-benarnya demi agama Yesus. Oke, bro. Satu. Yang kedua, pengharapan kami sama Abang, kita sini kan cuma berbagi pengalaman ya, share bukan berarti yang pengharapan kami kalau Abang sudah masuk Kristen, ya itu memang pribadi Abang ya. Jadi kan aku bukan mendukung ini, nanti netizen jangan salah paham. Kita tak ada mendukung, cuman kita ya berharap jangan ada lagi istilahnya dalam arti kata mengajak atau istilahnya seperti itulah. Seperti saya tengok di media itu hari ada orang Aceh lagi yang itu hari ada Abang buat VT kan, udah masuk Kristen juga ada kan? Itu siapa? Jadi kami berharap sama Abang ya, warga Aceh ya, janganlah Abang pengaruhi orang-orang, maksudnya orang-orang Muslim untuk masuk ke Kristen. Kalau masalah Abang sudah masuk ya masuklah sendiri. Oke. Seperti itu. Terima kasih Bang Mirza, Anda sudah mengingatkan saya. Itu sebagai saya anggap itu sebagai bentuk sayang Anda kepada saya. Karena bagi Anda satu-satunya agama, inna dina indallahi Islam. Agama yang paling benar dan diridhoi oleh Allah hanya Islam. Tapi saya ingin katakan kepada brother, keselamatan itu di bawah kolong langit ini hanya ada dalam Yesus. Agama tidak menyelamatkan. Agama apapun tidak menyelamatkan kita umat manusia. Hanya Yesus yang menyelamatkan kita. Dan saya sudah berulang kali mengatakan, Alkitab mengatakan begini brother ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ketika seseorang dipilih oleh Yesus, hatinya dijamah oleh Tuhan, tidak ada satupun manusia yang bisa menahan orang tersebut untuk datang kepada Yesus. Bayangkan mama saya anak tunggal brother, satu-satunya anak mama. Ketika awal-awal saya menonton video mama, terenyuh hati saya menangis juga. Ya, saya menangis. Saya tidak sanggup melihat mama saya menangis karena saya anak tunggal. Tetapi tidak bisa membuat saya untuk kembali ke agama Islam. Yang kedua, saya tidak pernah mengajak orang Aceh untuk masuk Kristen. Tapi saya menceritakan tentang Yesus. Saya menceritakan tentang keselamatan. Saya menceritakan tentang pertobatan saya. Hanya ini yang saya sampaikan. Makanya brother, di dalam Al-Quran itu ya, dalam Islam diajarkan, Qu anfusakum wa ahlikum naron.
jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya perkuatkan iman. Kalau kira-kira iman tipis, jangan lihat live saya. Karena saya setiap hari bersaksi. Tiap hari saya bersaksi di media sosial. Tujuannya apa? Agar orang mendengarkan tentang Yesus. Karena selama ini orang mengatakan Yesus tidak mati di salib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Nah, saya sebagai orang Kristen, sebagai pendatang baru dari Islam masuk Kristen, menceritakan bahwa Yesus Kristus benar-benar mati di atas kayu salib. Ya, tapi bukan mati karena dia ditombak. Dia menyerahkan nyawanya sendiri. Dia menyerahkan nyawanya dan dia berhasil mengambilnya kembali. Seandainya Yesus Kristus tidak menyerahkan nyawanya, sehebat apapun dia ditombak, sehebat apapun dia digantung di atas kayu salib, kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak akan mati. Tapi dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Kenapa? Untuk sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita. Setiap ada kasih sayang pasti ada pengorbanan. Sebagai bentuk pengorbanannya, ahabballahu lihadzal dunya, begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini sehingga dia mengurniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Bro Mirza, terima kasih banyak sudah naik kemari, sehat-sehat dan panjang umurmu, sukacita dan sukses selalu. Ya, saya tidak mengajak orang Aceh untuk masuk Kristen. Bro Mirza harus kasih tahu kepada orang Aceh, kalau tidak senang dengan live saya, suruh tinggalkan. Dulu Bro Mirza banyak ustadz naik ya, tengku-tengku Aceh banyak naik meminta orang Aceh supaya tidak menonton live saya. Saya Bro Mirza setiap hari dicaci maki, dicemooh oleh orang Aceh, diancam oleh orang Aceh. Bahkan tadi ada nama akun Sokah, dia bilang dekat dengan rumah saya, kalau saya pulang ke Aceh potong leher kata dia. Saya kasih tahu kepada Bro Mirza dan kepada orang Aceh yang di bawah, apabila gara-gara agama membuat kamu jahat, tinggalkan agama tersebut. Ya, agama tidak mengajarkan manusia jahat, tetapi bila gara-gara agama membuatmu jahat, tinggalkan agama itu. Carilah Yesus. Gini ceritanya Bang. Kadang-kadang orang itu mengajak Abang kenapa masuk Islam lagi atau masuk Muslim lagi. Mungkin mereka itu sayang sama Abang. Sebab intinya gini, Abang udah lama di dalam dunia Muslim. Udah lama di Muslim, kok tiba-tiba Abang bisa pindah ke Yesus dan bisa tahu semuanya, hadis-hadis Yesus apa ini sudah tahu. Mungkin Yesus Abang itu memang ada. Tidak ada hadis-hadis Yesus, tidak ada agama Yesus. Mungkin Yesus selama di dunia ini pernah membawa agama, Bro. Yesus datang ke dunia ini membawa keselamatan. Ya, selain Yesus membawa keselamatan, Yesus memberikan contoh dan memberikan teladan bagi pengikut-pengikutnya. Yesus masih hidup sampai detik ini, maka Yesus sangat layak kami jadikan teladan. Orang yang sudah mati tidak layak dijadikan teladan. Ya, siapapun dia, orang yang sudah mati tidak layak dijadikan teladan. Hanya sebatas untuk kita mengingatkan. Oh, dulu beliau waktu masih hidup pernah begini. Rasul Paulus mengajarkan kami, seandainya Yesus Kristus tidak bangkit setelah mengalami kematian, sia-sialah iman kami orang Kristen. Jadi Brother Mirza, Yesus tidak pernah membawa agama ke dunia ini. Ya, tidak pernah membawa agama ke dunia ini. Ya. Oke, siap Bang, siap. Itu terima kasih Bang ya. Oke, siap Brother, sehat-sehat ya. Terima kasih Bang. Ya. Oke Bang. Oke, terima kasih. Waduh, rame kayaknya bukan main. Ya, jawaban yang sangat luar biasa dari Bang Pendi Aceh dan jawaban di luar dugaan kita semua. Dan memang Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang mau masuk ke Kristenan itu bukan karena orang Kristen yang meminta mereka masuk Kristen, atau bukan karena ada sesuatu yang diberikan kepada mereka supaya mereka tinggalkan agama lama mereka supaya mereka menjadi Kristen, bukan, tetapi itu semua karena keinginan hati mereka. Tidak jarang sekali orang yang kalau mereka kesaksian itu bukan karena ada orang yang mengajak, tetapi memang benar-benar itu karena ia mengalami, salah satunya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, mungkin dengan cara-cara supranatural atau mungkin mendengar suara Tuhan dan lain sebagainya. Dan tadi kita sudah dengar di awal kesaksian Bang Pendi ini sudah mengatakan bahwa yang membuat dia murtad itu bukan karena dia diberi uang atau bukan karena dia dikasih makan atau ada iming-iming, tetapi dia murtad itu hanya dengan satu pertanyaan hanya dengan satu jawaban dari seorang Kristen ketika ia menjawab perdebatan tersebut. Ketika pada waktu itu dia sampaikan bahwa dia sering berdebat dengan orang Kristen, namun ada satu bapak yang membuat dia murtad.
ketika ia menunggu jawabannya dengan sabar seperti itu. Dan akhirnya Bang Pendi Aceh ini mencari di Google ternyata tentang Bible, lalu kemudian ia menemukan satu ayat yang membuat dia murtad, dan tadi sudah dia sampaikan ayat itu. Nah, menurut saya Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang sangat-sangat keliru, dan ya pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Tapi ya itulah, orang-orang itu mencari hal-hal yang kecil untuk mempertanyakan seseorang kenapa ia tinggalkan Islam. Nah, padahal mereka itu banyak yang murtad itu karena keinginan mereka, atau seperti yang saya sudah sampaikan tadi, mungkin mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan hal ini pun, sekalipun ada orang Kristen yang mau mengajak orang untuk masuk Kristen, ini tidak mudah, apalagi tinggal di tengah-tengah mayoritas, apalagi di Aceh terkenal dengan syariat-syariatnya, bahkan dijuluki dengan kota atau kota Serambi Mekah lah, seperti itu. Tentunya ini sangat ketat, apalagi mengajak orang Aceh untuk murtad tinggalkan Islam, ini kan sangat mustahil ya. Nah, itu saja dari saya. Kalau ada tanggapan atau komentar, silakan Bapak Ibu dan Saudara sampaikan dalam kolom komentar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.